As a result, jadi sebagai hasilnya, wait, I need a pencil. As a result, builders built like crazy. Oh itu udah ya. Builders built like crazy. Jadi para orang pembangun ya, mereka membangun dengan membabi buta. Cause a glut in the market. When the supply was so much greater than the demand, ketika permintaan itu lebih tinggi dibanding dengan permintaan, the market collapse. Hasilnya adalah pasar tersebut tentu akan runtuh. Developers went back to the banks and said, we can't pay. Sehingga para pengembang akan kembali ke pihak bank dan berkata bahwa, oh kami tak bisa lagi membayar. And the bank turned to the taxpayer and say, we can't pay. Dan kemudian bank ini akan berpaling kepada para pembayar pajak dan berkata, kami pun tak bisa lagi untuk membayar. Yang baru join boleh bantu tap-tap layar ya guys. Yang baru join boleh bantu tap-tap layar. Unfortunately, there is nobody we can turn to. Sayangnya bahwa sebenarnya tidak ada satu orang pun yang kita tidak bisa berpaling kepada seorang pun. What's worse, yang lebih buruknya lagi adalah people have seen the abuse in this country. Orang telah melihat adanya abuse, penyalahgunaan bisa ya, in this country, dalam negara ini. And the assumption now is that anyone who is wealthy, dan asumsi yang terbangun saat ini bahwa siapa saja yang kaya raya must have taken advantage of somebody. Tentu dia mengambil keuntungan dari orang lain. This is creating negative attitude towards many business. Hal ini kemudian dapat menciptakan sikap-sikap negatif ya, negative attitude toward many business who are often the very providing jobs. Terhadap begitu banyak bisnis ya, yang seringkali often the very people providing jobs that allow Americans dreams to flourish. Yang seringkali bisnis ini merupakan suatu penyedia. Suatu platform penyedia ya, yang menyediakan pekerjaan that allow American dreams to flourish, sehingga menjadikan mimpi orang Amerika itu akan senantiasa berkembang. Oke, teman-teman yang baru join boleh bantu tap-tap layar ya. Yang baru join boleh bantu tap-tap layar ya. Thank you. Thank you for the likes. Next. This whole mess illustrates a lack of understanding. Jadi semua kekacauan ini menggambarkan ya, our lack of understanding, kurangnya pemahaman kita terhadap pain and pleasure dynamic, terhadap dinamisme dari kesenangan dan juga penderitaan dan juga kesenangan. And the inadvisability of trying to conquer, dan juga satu inadvisability ya, mencoba untuk conquer, mencoba untuk menaklukkan long term problems, masalah-masalah yang bersifat jangka panjang, with short term solution, dengan solusi-solusi yang sebenarnya hanya jangka pendek. Pain and pleasure are also the backstage directors of global drama. Jadi kesenangan dan juga penderitaan ini merupakan back director ya. Jadi director belakang panggung ya, dari drama-drama yang terjadi di dunia ini. Teman-teman yang belum follow boleh follow dulu ya. Yang belum follow juga silakan di follow ya. Yang belum follow silakan di follow juga. Oke, kita lanjut ya. Next, for years we lived through an escalating arms race with the USSR. Ya, jadi selama bertahun-tahun kita itu tinggal bersama dengan peningkat ya, escalating arms race ya, dengan perang, dengan suatu seperti perang
perang senjata api yang maksudnya kepemilikan senjata api yang kian meningkat ya dengan USSR. The two nations were constantly building more weapons as the ultimate threat. The two nations were constantly building more weapons as the ultimate threat. Ya, jadi kedua negara tersebut itu mereka secara terus-menerus menciptakan lebih banyak senjata. Membangun lebih banyak senjata as the ultimate threat sebagai sebagai sebuah ancaman yang hakiki. If you try to hurt us, apabila Anda mencoba untuk melukai kami, we'll retaliate and hurt you even worse. Maka kami akan melawan dan melukai Anda jauh lebih buruk. And the Stanford continued to build to the point at which, dan si Stanford ini dia and the standoff continues to build to the point at which terus memuncak hingga titik di mana we were spending 15,000 a second in arms hingga di mana kita bisa menghabiskan $15,000 itu per detik hanya untuk senjata api. What caused Gorbachev to suddenly decide to renegotiate arms reduction? Apa yang kemudian menyebabkan si Gorbachev ini to suddenly decided to renegotiate arm reduction? Untuk tiba-tiba memutuskan untuk menegosiasikan kembali pengurangan jumlah senjata api yang beredar. The answer is pain. Tentu jawabannya jelas Jawabannya adalah karena adanya rasa sakit atau penderitaan yang terjadi. He began to associate massive pain to the idea of trying to compete. Dia mulai untuk menghubungkan suatu penderitaan yang sangat besar to the idea of trying to compete dengan gagasan dengan gagasan di mana mencoba untuk berlomba-lomba with our military arm buildup, dengan pembangunan sistem persenjataan militer kami. Financially, it just wasn't feasible. Secara keuangan itu nampaknya tidak begitu bisa untuk diterapkan. He couldn't even feed his people. Dia bahkan tak bisa memberi makan warganya sendiri. Oke, teman-teman yang baru join, yang belum follow, silakan di follow dulu ya. Silakan follow dulu. Yang belum follow, silakan di follow dulu ya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi kita ya. Yang belum follow silakan follow dulu. Oke. Sampai mana tadi ya? When people can eat, they are more concerned about their stomach than about guns. Jadi ketika orang-orang tidak dapat makan, mereka akan lebih prihatin dengan perut mereka sendiri ketimbang dengan senjata api. They are more interested in filling their ladders than the country or moments ya. Jadi mereka lebih tertarik untuk mengisi seperti kayak dompet mereka ya, dibanding dengan armaments of the countries. They begin to believe that money is being spent frivolously ya. Mereka meyakini bahwa uang itu sedang digunakan dengan frivolously, and they insist on a change. Sehingga mereka menuntut ada suatu perubahan. Did Gorbachev change his position because he's a great guy? Maybe. Apakah si Gorbachev ini kemudian mengubah posisi kebijakannya dia karena ia adalah seorang pria yang hebat? Mungkin. But one thing is certain, he didn't have a choice. Tapi tentu ada satu hal yang pasti, bahwa sebenarnya dia itu tidak memiliki pilihan apapun saat itu. Next, teman-teman yang baru join boleh bantu tap-tap layar ya. Yang baru join boleh bantu tap-tap layar. Nature has placed mankind under the government of two sovereign masters. Jadi alam semesta telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dari dua tuan yang sangat berdaulat, yakni penderitaan. Thank you Ayu Diary ya, thank you. Pain dan juga yang namanya pleasure ya. They govern us in all we do ya. Jadi kedua hal ini
pain, penderitaan dan juga kesenangan ini, mereka memerintah ya, kayak mereka memimpin kita dalam segala hal yang kita ini katakan. Thank you Ayu for the likes. In all we think, terhadap semua yang atas semua yang kita pikirkan. Every effort we can make to throw off our subjection will serve but to demonstrate and confirm it. Setiap tindakan yang kita lakukan ya, we serve but to demonstrate and confirm it ya. Akan mendemonstrasikan dan mengkonfirmasi ya atas dua hal tadi. Apakah kita melakukannya berdasarkan motivasi rasa sakit, penderitaan, atau motivasi kita adalah thank you Abi for the likes. Ini kesenangan. Why do people persist in unsatisfying relationship? Kenapa ada begitu banyak orang yang terus-menerus mereka bertahan ya di hubungan-hubungan yang sebenarnya tidak membawa kepuasan sekalipun? Unwilling either to work to a solution or end it and move on. Bahkan mereka sendiri tidak mau untuk mencari solusi atau untuk mengakhirinya pun tidak. Iya benar. Baru live lagi. Lumayan ya, ada sekitar 2 minggu, 3 minggu mungkin. Hampir sebulan nggak live ya. It's because they know changing will lead to the unknown. Hal ini dikarenakan bahwa mereka sangat sadar betul bahwa perubahan itu tentunya akan membawa mereka ke sesuatu yang tidak mereka ketahui ya. And most people believe that dan kebanyakan orang meyakini bahwa believe that unknown will be much more painful ya. Halo Bapak Masong, terima kasih buat likes-nya, sehat selalu. Unknown will be more painful than what they already experience. Ya, jadi kebanyakan orang meyakini bahwa sesuatu yang tidak mereka ketahui, tempat atau situasi yang tidak mereka ketahui, itu akan jauh lebih menyakitkan ya, dibanding dengan sesuatu yang saat ini sudah mereka alami. It's like the old proverb says ya. Jadi seperti ada yang sebuah pepatah berkata ya, better the devil you know than the devil you don't know. Jadi lebih baik setan iblis yang Anda kenali dibanding dengan bertemu dengan iblis yang belum Anda kenali. Terima kasih, mawarnya harum sekali Bapak Masong. A bird in the hand is worth two in the bush ya. Jadi seekor burung yang sudah kita tangkap itu dia jauh lebih berharga, jauh lebih berarti dengan 2 ekor burung yang sedang bersembunyi di sema-sema sekalipun. Terima kasih jeruknya juga. Waduh. This core belief keep us from taking the action that could change our life. Jadi 2 keyakinan inti ini keep us from taking action that could change our life ya. Jadi seperti membimbing kita ya, from the taking keep us ya. Membuat kita atau membimbing kita from taking the action, dari melakukan hal-hal that could change our life ya, yang mungkin dapat mengubah kehidupan kita. Waduh, tambah ramai ini Bapak Masong ini ya. Terima kasih banyak. Berkah selalu ya. If we want to have an intimate relationship, jika kita ingin memiliki hubungan yang intim, yang dekat ya, then we have to overcome our fears of rejection and vulnerability. Maka kita harus dapat mengatasi ya ketakutan kita atas penolakan dan juga vulnerability, which is kerentanan. If you're planning to go into business, apabila kita berencana untuk terima kasih banyak Bapak Masong. Ini harus dikirim ke grup ini Bapak Masong. Selamat 5 tahun buat SGA. If you're planning to go into business, we must be willing to overcome our fear of losing security. Jika kita berencana untuk terjun ke dunia bisnis, kita itu harus sanggup ya. We must be willing, atau kita harus memiliki sebuah niat. Kita harus berniat untuk bisa mengatasi, overcome our fear. Semangat Kakak Rachmat, thank you. Terima kasih juga Pak Ongki, sehat selalu, sukses terus dalam pekerjaannya.
we must be willing to overcome our fear of losing security. Jadi kita harus bisa ya mengatasi ketakutan kita akan kehilangan rasa aman yang kita miliki saat ini. To make that happen, sehingga kita dapat menciptakan ya bisnis kita atau kita dapat membuat bisnis kita berhasil. In fact, nyatanya most of the things are valuable in our life. Most of the things that are valuable in our life, nyatanya banyak sekali hal-hal ya. Kebanyakan dari hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita itu require us to go against the basic conditioning of our nervous system. Ya. Jadi memerlukan kita untuk melawannya pengkondisian dasar dari sistem saraf kita. We must manage our fears by overriding these preconditioned sets of response. Kita harus mengatur ya atau mengelola ketakutan kita by overriding this precondition, dengan mengambil kendali ya terhadap serangkaian respon-respon yang sudah dikondisikan kepada diri kita, and in many cases, dan dalam banyak sekali kasus ya, dalam banyak sekali we must transform the fear into power. Kita wajib untuk mengubah ya ketakutan ini menjadi kekuatan. Many times the fear that we are allowing to control us becomes reality anyway. Dan kerap kali ya, the fear that we are allowing to control us, ketakutan yang kita izinkan menguasai kita. Bentar, ini aku ganti pen dulu ya. Ini bagus nih kayaknya. Ini kuku tiruan dia, ya. Mana ya tadi? Many times the fear we are allowing to control us. Jadi gini ya. Kerap kali the fear that we are allowing. Jadi ketakutan yang kita izinkan ya, mengendalikan diri kita, never becomes reality anyway. Sebenarnya itu tidak pernah menjadi kenyataan ya. It's possible for people to link pain. Jadi mungkin sekali sangat mungkin ya. Sangat mungkin, teman-teman yang baru join boleh di follow dulu ya. Yuk follow dulu sebelah sini. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Tap-tap layarnya juga ya. Kita lanjut ya, It's possible for people to link pain, for example. Jadi sangat mungkin ya bagi manusia untuk menghubungkan yang namanya penderitaan. For example, sebagai contohnya flying in an airplane ya. Sebagai contoh terbang dengan pesawat. While there is no logical reason for that phobia, meskipun tidak ada alasan logis terhadap fobia tersebut, takut untuk terbang dengan pesawat. They are responding to a painful experience in their past. Jadi mereka sebenarnya hanya sebatas merespon terhadap pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di masa lalu, or even an imagined future, atau mungkin hanyalah sebuah bayang-bayang masa depan yang mereka pikirkan. They may have read in the papers about plane accident.
Mereka ada kemungkinan mereka pernah membaca tentang kecelakaan pesawat udara di koran. And now they avoid getting on planes. Dan saat ini mereka menghindar untuk naik pesawat. They are allowing that their fear to control them. Mereka mengizinkannya rasa takut mereka itu sendiri mengendalikan mereka. We must make sure that we live our life in the present. Kita harus kita harus pastikan bahwa kita itu hidup ya. Kita itu selalu senantiasa hidup di masa saat ini. And respond to things that are real. Dan hanya berespon ya kepada hal-hal yang nyata. Wow. Not to our fears or what once was or might or what might someday. Bukannya berespon terhadap ketakutan kita atau apa yang dulu pernah menjadi ketakutan kita atau what might someday be atau apa yang mungkin jadi ketakutan kita suatu saat nanti. The key thing is to remember ya. Jadi the key thing is to remember. Kuncinya di sini adalah untuk senantiasa mengingat that we don't move away from real pain, bahwa kita nyatanya itu tidak bergerak ya, kita tidak menjauhi penderitaan yang sesungguhnya. We move away from what we believe will lead to pain. Kita nyatanya itu menjauhi ya dari apa yang kita anggap akan membawa kita ke penderitaan. Thank you Ruby ya udah follow. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Oke. Next mau lanjut lagi ya. Yang belum follow silakan follow dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Let's make some changes right now. Mari kita buat beberapa perubahan saat ini ya. First, write down all 4 action that you need to take that you've been putting off. Pertama, tuliskan 4 tindakan yang perlu Anda ambil ya, atau yang perlu Anda lakukan that you've been putting off, yang selama ini sudah Anda tunda. Maybe you need to lose some weight. Mungkin Anda perlu untuk Anda perlu yang namanya mengurangi berat badan. Maybe you need to stop smoking. Atau mungkin titik di mana Anda perlu ya berhenti merokok. Maybe you need to communicate with someone you have a falling out with. Mungkin Anda perlu untuk berkomunikasi dengan seseorang ya you have had a falling out with, or reconnect with someone who is important. Atau mungkin berhubungan kembali ya dengan seseorang yang mungkin penting bagi Anda. Second, yang kedua, under each of these action, di bawah tulisan setiap tindakan-tindakan tadi, write down the answer to the following question. Tuliskanlah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Why haven't I taken action? Kenapa saya belum mengambil tindakan? In the past. Thank you me for following. Teman-teman yang belum follow boleh langsung di follow ya. Di sebelah sini bantu juga tap-tap layar guys ya. Tap-tap layar guys. Tap-tap layar. Thank you. What pain have I linked to taking this action? Penderitaan macam apa yang saya hubungkan ya dengan melakukan tindakan ini? Kak Ahaha, terima kasih for the likes ya. Next. Answering this question will help you understand that dengan menjawab pertanyaan ini akan membantu Anda untuk memahami bahwa what has held you back. Apa yang sebenarnya menahan diri Anda ya. That you've associated greater pain, yang telah Anda hubungkan dengan penderitaan yang jauh lebih besar
to taking the action than to not taking it, ya. Apa penderitaan yang lebih besar yang telah Anda hubungkan, ya, dengan bertindak, ya, melakukan pekerjaan tersebut dibanding dengan tidak melakukan pekerjaan tersebut. Be honest to yourself. Bersikaplah jujur pada diri Anda sendiri. If you are thinking, jika Anda kemudian berpikir bahwa I have no pain associated to it. Jadi tidak ada penderitaan sebenarnya yang saya hubungkan dengan hal tersebut. Maka think a little harder. Coba berpikir lebih keras lagi. Maybe the pain is simple. Mungkin penderitaan yang dimaksud sini itu sederhana. Maybe it's the pain of taking time out of your busy schedule. Mungkin saja penderitaan di sini adalah penderitaan Anda harus mengambil waktu, ya, dari jadwal-jadwal Anda yang sudah begitu padat. Third, yang ketiga, write down all the pleasure you have had in the past. Tulislah setiap kesenangan yang sudah Anda miliki di masa lampau. By indulging in this negative pattern. Di mana ketika Anda itu berlama-lama pada pola-pola negatif ini. For example, sebagai contoh, if you think you should lose some weight, jika Anda berpikir bahwa Anda sebenarnya perlu mengurangi berat badan, why have you continued to eat those whole pans of brownies? Kenapa Anda secara terus-menerus, ya, menyantap whole pans of brownies, ya. Satu loyang brownies utuh, ya, and bulk size big of chips. Dan juga keripik-keripik dengan kantong-kantong yang berukuran besar. And to guzzle 12 pack of soda pop. Dan kemudian Anda pun meminum, ya, meneguk minuman bersoda sebanyak 12 pack. You are avoiding the pain. Anda sebenarnya menghindari the pain of depriving yourself. Yes, ya. Anda menghindari penderitaan Anda merusak diri Anda sendiri, iya. And at the same time, you're really doing this. Dan pada waktu yang sama, Anda sungguh-sungguh, Anda melakukan hal ini because it makes you feel good, right? Karena hal ini membuat Anda merasa begitu baik, bukan? It gives you pleasure. Hal ini memberikan kepada diri Anda sebuah kesenangan. Instant pleasure, satu kesenangan yang instan. No one wants to give up this feeling. Tak ada seorang pun yang mau menyerahkan, ya, perasaan seperti ini. In order to create a change that will last, oke, kita lanjut ya guys, kita lanjut lagi. Untuk menciptakannya, in order to create a change that will last, untuk menciptakan sebuah perubahan yang bertahan lama, we need to find a new way to get the same pleasure. Kita perlu untuk menemukan sebuah cara baru mendapatkan kesenangan yang sama without any negative consequences, tanpa adanya konsekuensi yang bersifat negatif. Identifying the pleasure you've been getting, mengidentifikasi, ya, atau membuat daftar dari kesenangan-kesenangan yang Anda telah terima atau Anda miliki, will help you know what your target is. Akan membantu Anda mengenali apa yang menjadi target Anda sesungguhnya. Fourth, yang keempat, write down what it will cost. Write down what it will cost you. Yang keempat, coba dituliskan what it will cost you.
harga apa yang harus Anda bayar ya? If you don't change, apabila Anda kemudian tak berubah. What will happen if you don't stop eating so much sugar and fat? Apa yang bisa saja terjadi jika Anda tidak berhenti menyantap begitu banyak gula dan lemak. If you don't stop smoking, jika Anda tidak berhenti merokok. If you don't make the phone call, bila Anda tidak membuat panggilan telepon tersebut, that you know you need to make, yang Anda sadar betul Anda sebenarnya perlu untuk membuat panggilan tersebut. If you don't start consistently working out each day, dan apa harga yang akan Anda bayar apabila Anda tidak mulai untuk berolahraga secara konsisten terus-menerus setiap harinya. Be honest with yourself. Bersikaplah jujur dengan diri Anda sendiri. What's going to cost you emotionally, ya? Apa harga yang harus Anda bayar secara emosional? What's going to cost you in terms of your self-image? Apa harga yang harus Anda bayar dalam hal terkait gambaran diri Anda sendiri? What will it cost you in your physical energy level, ya? Apa pengaruhnya bagi Anda dalam tingkat energi fisik Anda? What will it cost you in your feelings of self-esteem, ya? Apa pengaruhnya bagi Anda in your feeling, ya? Terkait perasaan Anda atas penghargaan Anda atas diri Anda sendiri. What will it cost you financially? Apa pengaruhnya secara finansial bagi Anda? What will it cost you in relationship? Apa pengaruhnya bagi diri Anda dalam hal hubungan with the people you care about most, dengan orang-orang yang sangat Anda pedulikan? How does that make you feel? Bagaimana hal itu kemudian mempengaruhi perasaan Anda? Don't just say, jangan hanya sebatas berkata, it will cost me money. Oh, hal itu akan membuat saya harus membayar sejumlah uang, atau saya harus kehilangan uang, or I'll be fat, atau mungkin saya bisa gemuk. That's not enough. Hal seperti itu tidaklah cukup. You've got to remember that what drive is our emotion. Anda harus mengingat bahwa apa yang mendorong kita sesungguhnya adalah emosi kita. So, panas ya. Mana tadi ya? Where were we? So get associated and use pain as your friend, ya. Jadi hubungkan dan gunakan penderitaan itu sebagai teman Anda. One that drive you to a new level of success, ya. Penderitaan suatu hal yang akan mendorong Anda ke satu tingkatan kesuksesan yang lebih besar. The final step is to write down all the pleasure you'll receive. Langkah terakhir yang harus Anda lakukan adalah menuliskan, ya, semua kesenangan yang Anda akan terima apabila Anda mau mengambil tindakan of this action right now. Dari tindakan-tindakan ini saat ini juga. Make a huge list. Hi Sin, thank you. Make a huge list that will drive you emotionally. Buatlah daftar-daftar yang banyak, ya, terkait apa yang akan mendorong Anda secara emosional. That will really get you excited. Apa yang akan membuat Anda begitu bergembira. I'll gain the feeling of really being in control of my life. I'll gain the feeling of being control of my life. Saya akan mendapatkan suatu perasaan di mana saya di mana saya mengendalikan kehidupan saya. Of knowing that I'm in charge, mengetahui bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab. Again, new level of self-confidence.
saya akan mendapatkan suatu level ya yang baru dari sikap percaya diri. I'll gain physical vitality and health. Saya akan mendapatkan ya kesehatan dan juga vitalitas fisik. I'll be able to strengthen all my relationship. Saya dapat memperkuat setiap hubungan yang saya miliki dengan orang-orang di sekitar saya. I'll develop more willpower. Saya akan dapat mengembangkan lebih banyak willpower, niat, which I could use in every other area of my life. Yang dapat saya gunakan di setiap bidang dalam kehidupan saya. My life will be better in all these ways now. Hidup saya akan jauh menjadi lebih baik dalam hal-hal ini saat ini juga. Over the next 2, 3 or 4 years ya. Selama 2, 3, 4 atau bahkan 5 tahun ke depan. By taking action, dengan mengambil tindakan. Bentar ya teman-teman. Oke, yang baru join boleh bantu tap-tap layar ya. Yuk. Kayak hujan tapi nggak hujan. Oke, kita gaskan ya. Kita gaskan lagi. By taking action, I will ya. Dengan mengambil tindakan, by taking action ya, dengan bertindak atau mengambil tindakan, I will. Saya akan. Thank you Sin for the likes. I will live my dream. Di sini dia bilang ya. I will live my dream ya. Saya akan dapat mewujudkan mimpi-mimpi saya. Envision all positive impacts both in the present and in the long term. Bayangkan setiap dampak-dampak positif yang Anda miliki, baik untuk saat ini dan juga untuk untuk masa depan atau untuk jangka panjang. I encourage you to take time now to complete this exercise. Saya mendorong Anda untuk menyempatkan waktu saat ini juga untuk menyelesaikan latihan ini. And to take advantage to get great momentum you've been building up, dan untuk mengambil keuntungan dari momentum luar biasa yang sudah Anda bangun as you have moved through this book ya. Ketika Anda bergerak melewati setiap halaman demi halaman dalam buku ini. Carpe diem, seize the day, kejarlah hari. There is no time like the present. Tidak ada waktu yang lebih baik, lebih tepat selain saat ini. But if you can't wait another second before pressing on to the next chapter, tapi if you can't wait, jika Anda tak bisa menunggu, Anda tak sabar untuk masuk ke halaman bab berikutnya, then by all means do so ya. Maka lakukan saja demikian. Just be sure to come back to this exercise later. Tapi pastikan bahwa Anda akan kembali kepada latihan ini. Kemudian, and demonstrate to yourself the control you have over the twin powers of pain and pleasure. Dan nyatakanlah kepada diri Anda kendali yang Anda miliki terhadap dua kekuatan kembar ini, yakni penderitaan dan juga kesenangan. This chapter has shown you again and again ya. Jadi dalam bab ini menunjukkan kepada kita berkali-kali ya, that what we link to pain and pleasure to shapes every aspect of our life. Bahwa apa yang kita hubungkan ya dengan penderitaan atau apa yang kita hubungkan dengan kesenangan to shape every aspect of our life. Pada akhirnya akan membentuk setiap bidang kehidupan kita, and that we have power to change this association. Dan juga kita tentu memiliki kekuatan untuk mengubah asosiasi atau hubungan-hubungan ini. Therefore, oleh karena itulah, your action and our destiny ya. Oleh karena itu, hal ini akan berpengaruh terhadap tindakan kita dan juga akhirnya berpengaruh kepada our destiny, takdir hidup kita. But in order to do this, we must understand. Tapi agar kita dapat melakukan hal tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami ya.
bahwa belief system, sistem keyakinan, the power to create and the power to destroy, merupakan sebuah kekuatan yang dapat kita gunakan ya untuk menciptakan sesuatu ataupun untuk menghancurkan sesuatu. Under all that we think, lives all we believe. Di bawah ya, jauh di bawah apa yang kita pikirkan itu terdapat semua yang kita yakini. Like the ultimate veil of our spirits. Hal itu diibaratkan seperti sebuah veil ya. Veil itu kayak curtain gitu ya, garden of our spirit, dari roh kita. Oke, kita lanjut ya. Kok banyak ketombe ya ini? Nah, udah pakai sampo. Next. He was bitter and cruel, an alcoholic and drug addict. Dia seorang yang jahat ya, bitter penuh kepahitan, an alcoholic and drug addict. Seorang pecandu alkohol dan juga pecandu obat-obatan terlarang, who almost killed himself several times. Dia pernah hampir membunuh dirinya beberapa kali. Sekarang he served a life sentence prison for the murder of liquor store cashier. Sekarang dia berada di penjara ya, untuk hukuman dari pembunuhan terhadap seorang kasir toko minuman keras who got in his way, yang menghalangi jalannya ya. Tanda kutip. He has 2 sons. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki. Born a mere 11 months apart. Mereka lahir terpisah 11 bulan saja. 11 months apart. One of whom grew up to be just like that. Salah satu dari mereka pada akhirnya bertumbuh persis seperti sang ayah. A drug addict who lived by stealing and threatening others. Ya. Seorang addict, seorang drug addict means pecandu ya. Wait, thank you for the likes. Tabitha Natalie, thank you for the likes. Seorang pecandu mana ya? Ya, seorang pecandu who live by stealing, ya. Yang mana kehidupannya itu dia habiskan dengan mencuri and threatening others, dan juga mengancam orang lain until he too, hingga sampai di titik di mana dia pun was put in jail for attempted murder, ya. Dimasukkan ke dalam penjara atas percobaan pembunuhan, sama seperti sang ayah. His brother, however, tetapi saudaranya yang satu, is different story. Dia memiliki sebuah cerita yang sangat bertolak belakang. As regional manager of a major national concern, jadi dia saudaranya yang satu itu dia bekerja sebagai manajer regional ya, dari sebuah perusahaan perusahaan besar di negara tersebut. He find his work both challenging and rewarding. Ia mendapati bahwa pekerjaan yang ia miliki itu sangat menantang sekaligus sangat memuaskan ya. He is physically fit, dia secara fisik sangat sehat ya, and has no alcohol or drug addiction. Dan dia tidak memiliki hi young boy, thank you for following. Dia tidak memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang maupun minuman keras. How could these 2 young men have turned out so differently? Bagaimana mungkin kedua pria muda ini dapat menjadi pribadi yang sangat berbeda?
It's Ken, thank you for the likes. Having grown up in virtually the same environment. Ya, bertumbuh dewasa di lingkungan yang sama. Both were asked privately. Kemudian bilangan ganjil, thank you for the likes, thank you also for following. Unbeknownst to the other, ya, tanpa diketahui satu sama lain. Why has your life turned out this way? Mengapa hidupmu berakhir seperti ini? Surprisingly, mengagetkannya, they both provided the exact same answer. Mereka berdua memberikan jawaban yang persis sama. What else could I have become, having grown up with a father like that? Jawaban mereka berdua sama, mengatakan bahwa saya bisa jadi apa lagi? Tumbuh dengan ayah yang seperti itu. Bisa jadi apa lagi diri saya ini? Karena saya bisa jadi apa lagi saya ini? Toh saya tumbuh dengan ayah yang seperti itu. Oke, next teman-teman yang baru join ingat follow ya. Yang baru join ingat follow. Ingat tap-tap layar juga guys ya. Kita lanjut ya. Enggak nampak ya. Oke, thank you bilangan ganjil ya. So often we are seduced into believing that event controls our life. Jadi seringkali kita tergoda untuk meyakini bahwa events control our life. Bahwa kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita itu mengendalikan kehidupan kita, and that our environment has shaped who we are today. Dan lingkungan kita lah yang kemudian membentuk siapa diri kita hari ini. Hai ya, thank you for following and also bilangan ganjil. Thank you for the likes. Guys, please send me more likes. Thank you. But I believe as to those it's not the events of our life that shaped us. No greater lie was ever told. Tidak ada kebohongan yang jauh lebih besar dibanding hal tersebut. Nyatanya, it's not the event of our life. Bukanlah kejadian-kejadian dalam kehidupan kita that shape us, yang membentuk siapa diri kita. But I believe as to those what those even means. Tetapi yang membentuk kita adalah keyakinan-keyakinan kita terhadap apa makna dari kejadian-kejadian yang terjadi tersebut, ya. 2 men are shot down in Vietnam and imprisoned in the infamous Ha Lo prison. Ada dua orang ya yang ditembak, shot down di Vietnam. Kemudian dikirim ke penjara di penjara Hoa Lo ya. They are isolated. Mereka ini terisolasi, chained to cement labs ya, dan juga dirantai ya, and continuously beaten with rusty shackles and tortured for information ya. Jadi mereka dipukuli dengan shackles itu, shackles yang berkarat ya. I'm not sure how to say in bahasa. And tortured for information. Dan mereka disiksa begitu keji untuk mendapatkan informasi. Yeah, although these men are receiving the same abuse, meskipun kedua pria ini menerima perlakuan buruk yang sama, they form radically different beliefs about their experience. Yang kedua-duanya ini, mereka membentuk keyakinan-keyakinan yang yang amat berbeda ya, terkait apa yang mereka alami saat ini. Thank you for the likes. One man decided that his life is over. Pria satunya memutuskan bahwa ini merupakan akhir dari kehidupannya. And in order to avoid any additional pains, commit suicide. Ya. Dan supaya dia dapat menghindari rasa sakit, ya. Tambahan lainnya, ia kemudian melakukan bunuh diri.
The other pulls from this brutalizing. Sementara pria yang satunya itu dia menarik ya. Dia menarik suatu keyakinan yang jauh lebih dalam di dalam dirinya dari event kejadian yang begitu brutal tadi. His fellow man and his fellow character he has had before ya. Dari sesamanya manusia dan juga his creator dan his have ever even deeper belief in himself. Dia mengambil ya sebuah keyakinan yang jauh lebih dalam ya dari situasi yang sangat mengerikan tersebut ya, dari temannya, dari sesamanya and his creator dan dari penciptanya, dibanding dengan his have ever had before, dibanding dengan keyakinan-keyakinan yang pernah ia miliki sebelumnya. Captain Gerald Coffey uses his experience. Ray, thank you for the likes. B29, thank you for following. Jadi si Captain Gerald ini menggunakan pengalamannya to remind people all over the world ya, untuk memberi pengeringatan kepada begitu banyak orang di dunia of the human spirit to overcome virtually any level of pain. Bahwa bagaimana jiwa roh manusia itu dapat mengatasi hampir segala tingkah rasa sakit. Dapat mengatasi hampir segala tantangan ataupun masalah yang ada. Two women turn 70 years old. Ada dua wanita yang akan dua orang wanita yang menemui yang akan berusia 70 tahun. Yet each takes different meaning from that event. Tetapi setiap dari mereka mengambil makna berbeda dari kejadian ini. Yang satu, one knows that her life is coming to an end. Yang satunya meyakini bahwa hidup ini merupakan akhir dari hidupnya. To her, 7 decades of living mean that her body must be breaking down. Bagi dia, hidup selama 7 dekade berarti bahwa tubuhnya itu sudah rusak, and she'd better start winding up her affairs. Dan dia sebaiknya winding up, memperbaiki affairs, hubungan. The other woman decide that what a person is capable of any age depends on her belief. Wanita yang satunya lagi memutuskan bahwa apa yang seorang sanggup lakukan itu tidak tergantung dari umur yang dia miliki, tetapi dari keyakinan yang dia miliki. And sets a higher standard of herself. Dan dia menciptakan sebuah standar lebih tinggi bagi dirinya sendiri. She decide that mountain climbing might be a good sport. Ia kemudian memutuskan bahwa olahraga panjat gunung merupakan sebuah olahraga to begin at the age of 70, yang perlu dia mulai di usia 70 tahun itu. For the next 25 years, she devotes herself. Dan selama 25 tahun kemudian lamanya, dia mengkhususkan dirinya ya to this new adventure in mastery ya, terhadap atas ya. Ia mendedikasikan dirinya untuk mati ya. Bentar ya. Lampu itunya itu off. Ya, ia mendedikasikan dirinya, ntar ya guys. Oke. Ya, ia mendedikasikan dirinya. Mana ya?
To this new adventure in mastery, scaling some of the highest peaks in the world, ya. Terhadap petualangan baru, penguasaan petualangan barunya ini, scaling some of the highest peaks in the world, ya. Until today in her 90s. Dan dia pun scaling seperti membuat peta jalur, ya. Beberapa dari puncak-puncak tertinggi di dunia, dan hingga saat ini ketika dia berusia 90-an, Hulda Crooks has become the oldest woman to ascend Mount Fuji, ya. Hulda Crooks menjadi wanita yang paling tua yang pernah ada yang mendaki Gunung Fuji. Oke. Yang baru join boleh bantu tap-tap layar dulu ya guys. Yuk. Yang baru join silakan. Silakan yang baru join bantu tap-tap layar dulu ya. Yang belum follow yuk di follow dulu. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Oh yuk. Ntar guys. Set dulu cahaya. Oke. Oh, dekat kali. Ya udahlah, segitu cukup. Lanjut, yang belum follow boleh follow dulu ya, guys. Yang belum follow silakan follow dulu ya. Oke, kita lanjut. I shouldn't take money from that. You see, it's never the environment. Jadi bisa Anda lihat bahwa hal ini tidaklah berkaitan dengan lingkungan. It's never the event of our life. Hal ini bukanlah terkait dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. But the meaning we attach to the events. Tapi nyatanya adalah makna apa yang kita kaitkan dengan kejadian-kejadian tersebut. How we interpret them. Bagaimana kita memaknai setiap kejadian dalam hidup kita. Hal itulah yang that shapes who we are today, yang membentuk siapa diri kita hari ini, and who will become tomorrow, dan siapa diri kita ke depannya. Beliefs are what make that difference. Keyakinanlah yang membuat perbedaan between a lifetime of joyous contribution dari suatu kehidupan satu kehidupan ya yang penuh dengan sukacita kontribusi, and one of misery and devastation, dibanding dari satu kehidupan yang penuh penderitaan dan keputusasaan. Beliefs are what separate Mozart from a Manson. Keyakinan merupakan hal yang memisahkan Mozart dari Manson. Keyakinan pula ya yang menyebabkan beberapa individu itu menjadi pahlawan, sementara beberapa orang lainnya live lives to quiet desperation ya. Sementara beberapa orangnya itu hidup ya dengan putus asa, dengan penuh keputusasaan. Next. Generalization can be very useful ya. Generalisasi itu bisa saja begitu. Belum. What are our beliefs designed for? Bagaimana keyakinan kita itu didesain atau bukan? Untuk apa keyakinan kita itu didesain, dirancang? Untuk apakah keyakinan kita itu dirancang ya? They are the guiding force. Keyakinan merupakan kekuatan yang membimbing to tell us what will lead to pain, yang kemudian akan memberitahu kita apa yang akan mengarahkan apa yang pada akhirnya will lead to pain, akan mengarahkan kita ke penderitaan
Dan apa yang akan membawa kita ke kesenangan. Whenever something happens in your life, ketika ada satu hal terjadi dalam hidup Anda, your brain has two questions. Otak Anda bertanya dua pertanyaan ini. Will this mean pain or pleasure? Apakah kejadian ini berarti penderitaan atau kesenangan? What must I do now to avoid pain or gain pleasure? Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menghindari rasa sakit, penderitaan, atau untuk mendapatkan kesenangan? Hi Hellboys, thank you for following. Teman-teman yang baru join boleh tap-tap layar ya, boleh bantu tap-tap layar. Yang belum follow boleh follow dia dulu ya. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Hi Sophia, thank you for the likes. Have a great time. Next. Hellboys, thank you for the likes. The answer to these two questions are based on our belief. Dan kembali lagi ya, jawaban terhadap dua pertanyaan ini itu didasarkan atas keyakinan kita. And our beliefs are driven by our generalization. Dan keyakinan kita ini dibimbing oleh yang namanya generalisasi yang kita buat tentang about what we have learned could lead to pain, tentang apa yang telah kita pelajari sebelum dalam hidup ya. Apa yang dapat membawa kita ke dalam penderitaan dan juga kesenangan. This generalization guide all of our actions. Semua generalisasi ini mengarahkan. Ajak lebih banyak penonton untuk berbagi. Oh, thank you Adara ya. Teman-teman yang belum teman-teman boleh bantu ini ya, share juga ya. Boleh bantu share live streamnya biar lebih banyak orang bisa belajar ya. Bisa belajar bahasa Inggris plus bisa belajar pengembangan diri ya. Thank you. Next, silakan yang belum tap-tap layar boleh tap-tap layar dulu ya. Dan yang belum follow silakan di follow di sini ya. Jangan kelewatan kesempatan buat belajar bahasa Inggris sekaligus untuk pengembangan diri. Jadi kalau belum langsung di sini ya. Jadi jangan sampai rugi nanti ke depan nggak bisa jumpa lagi ya. Hi Reza, thank you for likes and also Adara also thank you for sharing the live stream. And Pulu thanks for following me, okay? Yuk bantu share lagi ya guys, bantu share lagi. Nide, thank you for the likes, also Reza. Next, generalization can be very useful. Jadi generalisasi sebenarnya ini, generalisasi adalah ini ya. Generalisasi itu gimana ya sebutnya? Kita menyimpulkan bahwa semua hal itu sama dikarenakan kita pernah mengalami satu hal yang terkait dengan hal itu. Misal kayak kita ke Jakarta dan kita kena copet di Jakarta, maka kita bakal menyimpulkan bahwa orang-orang di Jakarta, Jakarta itu misalkan kita ke India lah. Kita ke Jakarta terus kita lihat makanan yang dijual itu jorok-jorok, maka kita akan bilang semua makanan yang di Jakarta dijual itu jorok ya. Kurang lebih generalisasi seperti itu ya. Mengeneralisir. Oke, next kita lanjut lagi ya. Yang belum tap-tap layar silakan tap-tap layar dulu ya. Atau ada yang mau kasih definisi generalisasi mungkin yang lebih akurat dari yang aku kasih, boleh langsung ketik aja ya. Saya yakin bisa membantu teman-teman lain yang mungkin belum paham dengan istilah generalisasi ya. For example, what allows you to open the door? Apa yang membuat Anda dapat membuka sebuah pintu? You look down at the handle. Tentu Anda melihat ke handle pintu. And although you've never seen this specific one before, dan mungkin Anda tak pernah melihat
satu handle yang tepat persis seperti ini sebelumnya, you can generally feel certain, Anda tentu pada umumnya merasa yakin, that this door will open if you turn the handle right or left. Bahwa apabila Anda memutar gagang tersebut ke kiri ataupun ke kanan, apabila Anda mendorong atau menarik di gagang tersebut. Why do you believe this? Kenapa Anda meyakini hal ini? Nah, ini udah contoh generalisasi ya. Simply ini terjadi semata-mata karena teman-teman yang belum follow yuk di follow dulu ya. Silakan ingat di share juga ya, di share juga ya. Biar semakin banyak orang yang terbantu ya untuk belajar bahasa dan tentunya bisa belajar pengembangan diri pada waktu yang sama ya. Oke, yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow, silakan di follow dulu ya. Next. Oke, kita lanjut ya. Karena tadi sampai simply your experience of door ya, hal ini terjadi karena pengalaman Anda membuka pintu sebelumnya has provided enough reference ya, telah menyediakan referensi yang cukup to create a sense of certainty, yang mana dapat menciptakan suatu keyakinan that allows you to follow through ya. Without this sense of certainty, tanpa kepastian ini ya, rasa pasti ini, we would virtually be unable to leave the house. Kita akan merasa kayak kita rasanya tidak akan sanggup meninggalkan rumah tersebut. Kita tentu tidak bisa meninggalkan rumah tersebut, ataupun bisa Ing Wijaya, thank you ya for the likes. Or mungkin drive a car ya, ataupun mengendarai mobil kita, use a telephone, menggunakan telepon, or do any one of dozen of things we do in a day, ataupun untuk melakukan satu dari begitu banyak hal-hal yang kita lakukan dalam seharinya. Generalization simplify our life and allow us to function. Jadi dari kasus-kasus di atas, generalisasi ini membuat hidup kita menjadi lebih sederhana and allow us to function, dan membuat kita membuat kita dapat berfungsi dengan baik atau Unfortunately, sayangnya, generalization in more complex areas of our life can oversimplify. Sayangnya bahwa proses generalisasi ya pada area-area yang lebih kompleks dalam kehidupan kita can oversimplify, dapat bersifat terlalu menyederhanakan. Thank you Ing Wijaya for the likes ya. And sometimes create limiting beliefs, dan seringkali dapat menciptakan keyakinan yang membatasi. Maybe you have failed to follow through on various endeavors. Hi Joy Boy, thank you for following. A few times in your life, beberapa kali dalam hidup Anda, and based on that, dan berdasarkan hal tersebut, you develop a belief that you are incompetent ya. Maka Anda mengembangkan sebuah keyakinan bahwa Anda adalah seorang yang tidak kompeten. Once you believe this is true, ketika Anda meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran, it become a self-fulfilling prophecy. Ini menjadi sebuah nubuatan ya, pemenuhan diri sendiri. You may say, why even try? Maka Anda kemudian akan berkata, terus apa gunanya saya mencoba? If I'm not going to go to follow through anyway. Kalau saya pun tidak akan mengikutinya ya. Or we'll check again. Oops. Thank you creator TT, udah follow ya. Or perhaps you've made a few poor decision in business or in relationship. Atau mungkin Anda sudah membuat beberapa keputusan buruk
dalam bisnis Anda atau dalam hubungan Anda. And have interpreted that to mean you will always sabotage yourself. Dan mungkin Anda sudah memaknakannya bahwa Anda akan selalu mensabotase diri Anda sendiri. Teman-teman bantu share juga ya, bantu share untuk link untuk live streamnya. Next, let me check this one. Yang baru join boleh tap-tap layar ya. Yang baru join boleh tap-tap layar. Yang belum follow, di-follow dulu. Hi Rian Taffy, thank you for the likes. Thank you for following, by the way, Rian Taffy. Thank you, Creator Cici, for the likes. Or maybe in school you didn't learn as quickly as you thought other kids did. Atau mungkin di sekolah sebagai contoh, Anda mungkin tidak belajar secepat anak-anak lainnya. Or maybe and rather than considering the idea, dan bukannya mempertimbangkan gagasan that you had a different learning strategy, bahwa sesungguhnya Anda memiliki strategi belajar yang berbeda. You may have decided that you were learning disabled. Anda kemudian memutuskan bahwa Anda memiliki ketidaksanggupan belajar ya. On another level, isn't racial prejudice fueled by wholesome generalization? Bukankah racial prejudice itu fueled itu didorong by a wholesale generalization about an entire group of people, dari generalisasi tentang satu kelompok masyarakat. Oh, jangan cepat-cepat. Oke. Ya. Next, the challenge with all this belief is that tantangan dengan keyakinan seperti ini yakni, kalau segitu pas Kak Creator, segitu masih cepat atau udah pas? That they become limitation for future decision, bahwa mereka akan menjadi batasan-batasan terhadap keputusan-keputusan yang nunjuknya jangan satset. Ini kukunya ini soalnya bergerak sendiri Kak. Oke, thank you. Mana ya? Untuk keputusan-keputusan yang akan datang di masa depan, about who you are, terkait siapa diri Anda, and what you're capable of, dan apa yang sanggup Anda lakukan. We need to remember that most of our beliefs are generalization about our past. Kita harus ingat that most of our beliefs, bahwa kebanyakan dari keyakinan-keyakinan yang kita miliki are generalizations about our past, merupakan generalisasi dari pengalaman masa lalu kita, based on our interpretation, didasarkan dari interpretasi atau pemaknaan kita ya. Thank you for the likes guys. Thank you. Teman-teman yang baru join boleh bantu follow langsung di follow aja di sini ya. Dan please tap layar silakan ya. Boleh langsung share juga ke teman-temannya ya. Share juga linknya ke teman-temannya ya. Thank you. Creator Cici. Oke, next kita di mana ya? Based on interpretation, berdasarkan pemaknaan kita of painful and pleasurable experience, terhadap pengalaman-pengalaman yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. The challenge is threefold. Oh wow. Yang belum follow silakan di follow dulu ya guys. Kenapa HP-nya nggak mau hidupin? Tar.
Silakan yang belum follow boleh follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya juga guys ya. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Boleh bantu di share juga ya. Di share juga ya. Jadi tantangannya, hai Lala, thank you. Jadi tantangannya itu ada, the challenge is threefold. Tantangannya ada 3 bagian ya. One, most of us do not consciously ya. Kebanyakan dari kita ini tidak secara sadar decide what we are going to believe. Tidak secara sadar memutuskan. Ayo, jatuh. Ntar ya guys, lampunya jatuh. Jadi perlu kita atur dulu. Oh ini belum di lock. Lupa di lock ininya. And just okay. Yang kedua, second, often our belief are based on misinterpretation. Seringkali keyakinan-keyakinan kita itu didasarkan terhadap misinterpretasi atau salah kaprah ya, of past experience, terhadap pengalaman masa lalu. We begin to treat our belief as if they are realities. Sehingga pada akhirnya kita mulai memperlakukan ya keyakinan-keyakinan kita terhadap sesuatu itu seakan-akan keyakinan tersebut merupakan hal nyata, as if they are gospel. Seolah-olah mereka adalah sebuah kabar yang baik. In fact, nyatanya kita jarang sekali, if ever, question our long-held belief. Kalaupun pernah ya, nyatanya kalaupun pernah, itu pun jarang sekali ya. Question our long-held belief, mempertanyakan ya, keyakinan-keyakinan yang sudah lama kita pegang. If you ever wonder why people do what they do, jika Anda pernah judul bukunya Awaken the Giant, Kak. Awaken the Giant ya. Yang versi bahasa Indonesia ada juga ya. Bukunya ini. Ini bukunya ya. Tapi bukunya tebal, Kak. Bukunya tebal ya. Ada 600 atau 500-an halaman. Nih. Setebal itu bukunya ya. Dia ada 600-an halaman ya. Awaken the Giant. Bisa Kak Lala, bisa, atau saya perlu udah screenshot belum tadi judulnya? Kalau belum di komen lagi aja ya. Ntar aku tunjukin bukunya. Oh, AC-nya bocor. Oke, mantap. Siap. Nah, kita lanjut ya. Teman-teman yang baru join boleh bantu follow dulu ya. Diingat tap-tap layar juga. Sama silakan di-share ke teman-temannya. Mungkin ada yang mau belajar bahasa Inggris atau ingin mendapatkan ilmu terkait pengembangan diri juga bisa ya. If you ever wonder why people do what they do. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya ya, kenapa sih orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan saat ini? Again, you need to remember that. Sekali lagi, Anda harus ingat bahwa human beings are not random creatures. Manusia itu bukanlah makhluk yang acak. Dalam artian, all of our actions are the result of our belief.
Setiap tindakan-tindakan yang kita ambil, yang kita lakukan, merupakan hasil dari apa yang kita yakini. Merupakan hasil dari keyakinan kita. Whatever we do, apapun yang kita lakukan, it is out of our conscious or unconscious belief. Ya, apapun yang kita lakukan, semuanya itu berasal dari keyakinan-keyakinan sadar kita ataupun keyakinan-keyakinan tidak alam bawah sadar kita ya. About what will lead to pleasure, yang kaitannya sangat erat dengan apa yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kesenangan, or away from pain, dan yang akan menjauhkan kita dari yang namanya penderitaan atau rasa sakit. If you want to create long-term and consistent changes in behavior, apabila Anda ingin menciptakan sebuah perubahan-perubahan yang jangka panjang dan juga terus-menerus dalam sikap tingkah laku Anda, you must change the belief. Anda harus mengubah keyakinan-keyakinan that are holding you back, yang pada saat ini menahan diri Anda. Oke. Berikutnya, ini udah nggak ada lagi ya, ini halaman terakhir ya. Ini kita baca setengah sampai sini aja ya, habis itu kita istirahat dulu. Kita selesaikan setengah halaman. Besok nanti lanjut jam 9 ya. Besok lanjut jam 9 malam ya. Seperti biasa gengs ya. Hai Rianto, thank you for the likes. Belief have the power to create and the power to destroy. Ingat bahwa keyakinan-keyakinan kita itu memiliki kekuatan untuk menciptakan dan kekuatan untuk menghancurkan. Live-nya hari apa aja? Setiap hari kecuali hari Sabtu ya. Kadang hari Sabtu kalau sempat aja. Setiap hari kecuali hari Sabtu ya. Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu tuh jarang. Jam 9 malam Kak Lala ya. Human beings have the awesome ability. Umat manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. To take any experience of their life, di mana mereka bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan mereka and create a meaning. Dan kemudian menciptakan makna atau arti dari kejadian tersebut. That this empower them, yang tidak memberdayakan bagi mereka, or one that can literally save their life, atau dapat memaknainya sebagai sesuatu yang benar-benar dapat menyelamatkan hidup mereka. Some people have taken the pain of the past and said, beberapa orang telah mengambil penderitaan dari masa lalu mereka, kemudian mereka berkata, because of this, I will help others. Karena hal ini, saya akan membantu orang lain. Because I was raped, karena saya pernah diperkosa, no one else will be harmed again. Maka tak ada orang lain yang akan maka no one else will be harmed again. Tidak ada orang lain lagi yang akan mengalami hal yang sama ya. Atau tak ada orang lain lagi yang akan terluka ya. Okay. Next, because I lost my son or daughter, atau mungkin karena saya pernah kehilangan anak saya, anak laki-laki ataupun perempuan ya. I will make a difference in the world. Saya akan membuat sebuah perbedaan di dunia ini. It's not something they wanted to believe. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka yakini, but rather adopting this type of belief. Tetapi adopting this belief, mengambil keyakinan seperti ini was a necessity, merupakan suatu kebutuhan, sesuatu yang dibutuhkan. For them to be able to pick up the pieces, bagi mereka untuk mengambil atau untuk menyatukan kembali retakan-retakan, pecahan-pecahan
dan juga pecahan-pecahan dalam kehidupan mereka, and move on to live empowering life, dan kemudian untuk terus maju untuk hidup dan hidup dengan cara yang memberdayakan. Chúc ngủ ngon. Next. We all have the capacity to create meaning that empower us. Kita semua memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menciptakan makna-makna yang memberdayakan kita. Tetapi, mana tapi? But so many of us never tap into it. Tapi banyak dari kita yang tidak pernah menyentuh hal tersebut. Or even recognize it. Atau bahkan mengenali hal tersebut pun tidak. If I don't adopt the faith that there is a reason for the unexplainable tragedies of life, jika saya tidak mengambil, hi Erdith, thank you for the likes. Apabila saya tidak Apabila saya tidak mengambil keyakinan atau tidak memilih untuk memilih berkeyakinan bahwa there is a reason for the unexplainable tragedies, bahwa pasti ada alasan untuk tragedi-tragedi kehidupan yang tidak dapat dijelaskan. Then we begin to destroy our capacity to truly live. Maka dengan begitu kita sebenarnya menghancurkan kemampuan kita untuk bisa hidup dengan seutuhnya. We need to be able to create meaning out of life's most painful experience. Kita perlu untuk bisa memiliki suatu kemampuan untuk menciptakan makna, arti dari pengalaman-pengalaman kehidupan yang paling menyakitkan sekalipun. Was observed by psychiatric Viktor Frankl. Ya, hal ini pernah diamati oleh si Viktor Frankl nih, psychiatric ya. Ini bukunya kalian udah baca belum? Ini bukunya bagus ya, aku udah baca. Nih, Man's Search for Meaning ya. Ini memang kisahnya itu bagaimana dia berada di camp pengungsian dulu Nazi ya. Kemudian bagaimana dia bisa bertahan hidup. Anyway, as he and other Holocaust victims, ya. Jadi ketika dia dan juga korban-korban Holocaust lainnya survive the horrors ya of Auschwitz ya, berhasil untuk bertahan hidup di kengerian Auschwitz dan juga camp-camp konsentrasi lainnya. Frankl noted that those special few who were able to make it through this hell on earth. Si Frankl ini mencatat bahwa beberapa orang yang berhasil untuk lolos dari dari tanda kutip neraka di dunia tersebut, shared one thing in common. Mereka memiliki satu hal yang sama. They were able to endure. They were able to endure. They were able to endure. Jadi mereka mampu untuk bertahan and transform their experience, dan kemudian mengubah pengalaman mereka by finding and empowering meaning for their pain, dengan menemukan makna yang memberdayakan untuk penderitaan yang mereka alami. They developed the belief, mereka mengembangkan keyakinan that because they suffered and survived, mereka develop the belief, mereka mengembangkan satu keyakinan bahwa because they suffered and survived, karena mereka sudah menderita dan mereka tetap bertahan hidup, they will be able to tell the story. Mereka akan sanggup
untuk menceritakan cerita ini and make certain that no human being, dan mereka mau memastikan bahwa tak ada satu manusia pun lagi would ever suffer this way again, yang akan pernah menderita dengan cara seperti ini lagi. Oke, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kita selesai di sini ya. Hai Ade, thank you for the likes. Nah teman-teman, nanti besok kita lanjut lagi jam 9 ya teman-teman. We'll see you guys tomorrow and have a good night, okay? Terima kasih buat yang sudah follow, yang belum follow silahkan di follow dulu. Yang anything ya, yang udah bantu tap-tap layar juga terima kasih banyak ya. Okay, Rianto, thanks. Okay, you're welcome. Tadi siapa ya namanya? See you guys tomorrow at 9, okay? You just have to see, ada satu tadi yang namanya. I guess I know this person. Nope, I guess that is Andara. Give me a sec. Oh, Adara. Okay. Adhara. Let me check. Dara Fad. Let me check. Oke. Oke guys, itu dulu ya. Kita lanjut lagi besok jam 9 malam. Bye bye. Ada siapa? Ada pesan ya? Ade. Oh, my pleasure. Thanks. Good night everybody. Night.